Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Fadila, NIM 2021 311180. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas ulangan ujian akhir semester, yang dimana saya diberikan amanah untuk mempresentasikan materi yaitu automated planning. Ya, pertama kita masuk ke awal, yaitu apa sih automated planning? Automated sendiri yaitu berarti otomatis atau dilakukan secara mandiri oleh mesin atau komputer tanpa adanya campur tangan manusia. Dan planning yang berarti perencanaan atau proses merencanakan tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bisa kita dapatkan di sini bahwa automated planning ini menurut saya adalah teknik dalam bidang kecerdasan buatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perencanaan secara otomatis. Nah, di dalam automated planning ini adanya intelligent agent atau agen cerdas yang menggunakan bahasa representasi perencanaan dan algoritma perencanaan untuk membangun rencana tindakan yang efisien untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan. Lanjut, ada fungsi dari automated planning. Di sini saya menemukan ada 4 fungsi, yaitu pertama, membantu menyelesaikan masalah perencanaan yang kompleks secara otomatis dan efisien. Dalam banyaknya kasus, masalah perencanaan kompleks sulit untuk diselesaikan. Jadi dengan menggunakan automated planning ini kita bisa mempermudah ke suatu hal yang kompleks secara otomatis dan efisien. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Automated planning ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai aplikasi, yaitu mungkin seperti perencanaan produksi atau dalam perencanaan yang lain seperti dalam perjalanan. Yang ketiga, adanya meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam perencanaan. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dalam perencanaan. Ini dimana dapat membantu automated planning ini dapat membantu intelligent agent untuk menyesuaikan rencana tindakan yang cepat dan efisien ketika terjadi perubahan kondisi yang tidak terduga. Jadi automated planning ini fleksibel lah istilahnya. Lalu berikutnya metode. Dalam automated planning ini ada berbagai metode. Yang pertama ada perencanaan berbasis aturan, yaitu rule based planning, di mana metode ini menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk membangun rencana tindakan. Aturan ini biasanya berisi informasi tentang kondisi awal, tujuan, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang berikutnya, perencanaan berbasis logika atau logic based planning. Pada logic based planning ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan logika ya, dalam tindakan. Logika digunakan untuk merepresentasikan informasi tentang kondisi awal, tujuan yang dapat dilakukan mencapai tujuan tersebut. Lalu selanjutnya, metode yang digunakan yaitu perencanaan berbasis optimization based planning, yaitu optimisasi kan. Yang dimana metode ini menggunakan optimisasi untuk membangun rencana tindakan yang secara optimal. Lalu yang terakhir ada perencanaan berbasis heuristik, yang dimana heuristic based planning. Metode ini menggunakan heuristik atau aturan praktis untuk membangun rencana tindakan. Lalu berikutnya algoritma yang digunakan dalam automated planning. Saya menemukan beberapa algoritma yang terdapat, yaitu pertama ada algoritma pencarian, yang dimana algoritma pencarian ini digunakan untuk mencari solusi dan dari masalah perencanaan dengan cara mengeksplorasi
ruang keadaan yang mungkin. Contoh, misalkan algoritma perencanaan yang digunakan dalam automated planning adalah algoritma BFS atau Breadth First Search atau juga algoritma DFS yaitu Depth First Search. Lalu berikutnya ada algoritma heuristik yaitu algoritma yang mempercepat proses pencarian solusi dengan menggunakan aturan praktis. Contoh, misalkan algoritmanya ini menggunakan si best first search. Jadi si algoritma menggunakan yang terbaik, mencari yang terbaik terlebih dahulu, dan algoritma hill climbing. Jadi algoritmanya untuk mencari sesuatu yang ya tadi ya paling penting lah, istilahnya yang paling atas, hill climbing. Lalu algoritma logika ini membangun tindakan menggunakan logika formal, seperti dalam halnya algoritma resolution dan juga algoritma forward chaining. Lalu yang berikutnya algoritma optimisasi. Algoritma yang digunakan adalah simulated annealing dan juga algoritma genetic algorithm. Dan selanjutnya ada langkah-langkah yang dipergunakan di dalam automated planning. Yaitu pertama ada representasi masalah. Pada tahap ini agen intelijen akan menggunakan bahasa representasi untuk perencanaan dalam bentuk faktor. Lalu pemilihan algoritma. Kemudian yang kedua itu pemilihan algoritma, di mana intelijen agen akan memilih algoritma perencanaan yang paling pas untuk memecahkan suatu masalahnya. Lalu pencarian solusi. Pada tahap ini ketika algoritma sudah ditemukan, maka solusi yang paling tepat ini apa? Lalu yang berikutnya evaluasi dari solusi tersebut. Ini setelah solusi ditemukan, maka intelijen agen akan mengevaluasi solusi tersebut untuk memastikan apakah solusi ini memenuhi semua persyaratan yang ada pada masalah. Lalu yang kelima, implementasi solusi. Setelah solusi dievaluasi, jika agen cerdas sudah ini adalah solusi yang terbaik, maka agen cerdas atau intelijen agen akan mengimplementasikan solusi tersebut ke tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, berikutnya adalah automated planning. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Dalam automated planning ini tentu saja kelebihannya yaitu lebih efisien, di mana dapat membangun rencana tindakan yang lebih efisien. Lalu juga agen cerdas automated planning ini dapat membangun rencana dan tindakan yang lebih akurat. Kekurangannya yaitu keterbatasan dalam pengetahuan. Lalu adanya keterbatasan dalam pemrosesan data, di mana kan algoritma automated planning ini automated planning ini membutuhkan pemrosesan data yang besar dan juga kompleks sehingga memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar dan juga mahal. Sekian dari saya. Apabila masih banyak salah kata, saya mohon minta maaf ya, karena di sini juga saya masih belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.